Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Eh, Langsung aja kita review ya. Untuk video yang pertama ini kita mereview Mega Pro Ankle 2001. Tahun 2001 produksiannya ya kinclong kayak gini. Oke, platnya plat D, plat Bandung. Pajak bulan 3 pajak tahun 30 ya, 2030 masih panjang. Bulan 6 masih panjang juga. Seperti ini kondisinya, sangat mulus ya. Ini masih ankle ya, belum ada starternya. Terus kaki-kaki masih bagus, kinclong semua. Ini baru di restorasi, baru di repaint ulang. Tapi masih ada part-part yang original dari tahun 2001 seperti contohnya persneling ini, terus shock breaker ya yang belakang. Tuh, masih original shock breaker yang belakang. Masih banyak part-part originalnya. Dan mesin juga masih segel ini. Ya, masih bagus kayak gini. Masih segel. Nggak rembes oli, nggak rembes bensin. Ya, masih bagus pokoknya. Tuh, saya kayak giniin ya. Nggak ada tuh. Bersih. Seperti ini. Penampakan wujudnya. Kinclong banget. Kilometer masih 5.300-an. Bensinnya awet, irit. Tenaganya masih jos. Ya, seperti ini penampakan dari sebelah kiri. Sudah lihat, sangat bagus. Sebelah kanannya seperti ini. Keren banget ya. Gagah. Gagah banget. Masya Allah. Kinclong banget. Istimewa pokoknya. Nah, untuk harganya nanti sama saya spill di akhir video. Saya mau test ride POV bagaimana enaknya naik motor ini. Baru saya spill harganya nanti berapa. Oke, kita lanjut POV naik motor Mega Pro Ankle tahun 2001. Nah guys, menurut saya motor ini sangat enak dari visibilitasnya. Spion terlihat dengan jelas, stang tidak terlalu lebar, membuat ketika saya mengemudi ini santai, tidak membungkuk, malah membuat kita tegak dan membuat kita nyaman. Dari suspensi pun empuk banget, shock depan, shock belakang masih empuk. Kemudian motor ini juga ringan guys, tidak seperti kelihatannya yang bodinya ini bongsor berat, tapi malah membuat ringan. Kapasitas mesin ini 160 cc. Tapi kalau misalkan kita pakai di jalan, itu malah irit bensin guys. Bisa jadi itu per liternya, ketika kemarin saya coba ya, per liternya itu tembus di 52 km. Ini beneran, saya nggak bohong. 52 km per liter, dengan catatan kita membawanya itu di bawah 50 km per jam. 40 kilometeran lah saya bawanya. Stabil di 40 km per jam. Saya bawanya di kecepatan tersebut 40 km per jam. Kalau misalkan di atas 50 km per jam, habisnya berapa liter bang? Mungkin bisa lebih daripada per 1 liternya itu bisa 40 atau 30-an lah sepertinya. Saya belum pernah mencoba juga karena motor ini udah tua ya. Kalau misalkan kita bawa geber-geber ya tahu sendiri, malah ke bengkel nanti akhirnya gitu.
Jadi rawat aja lah motor. Buat yang mau meminang motor ini, saya titip rawat motornya ya. Karena saya juga sayang banget sama ini motor. Gak pernah saya oprek. Kalau misalkan ada kerusakan, ada part yang harus diganti, saya ganti dengan part originalnya. Itu nggak pernah saya ganti sama yang lokalan atau yang abal-abal gitu ya, nggak pernah. Oh ya, di sini juga di samping ada part-part yang lama gitu, kayak misalkan behel, shock belakang, terus kayak persneling, itu kan part-part original bawaannya dari motor ini. Nah, ada juga part yang baru tuh, kayak misalkan pelek, itu saya pakai TDR ya. Kemudian ban juga IRC baru banget, masih ada warnanya, masih ada list warnanya kayak warna merahnya itu yang ngegurat di ban. Rambut-rambut masih ada di bannya. Dan juga warna baru di repaint guys. Jadi cakep tampilannya, nggak bikin malu-maluin di jalan gitu. Kalau dipakai macet-macetan kayak gini masih enak juga karena nggak bikin pegel ya. Buat yang udah biasa naik motor kopling, nggak bikin pegel. Beda halnya kalau misalkan kita pakai motor yang nungging-nungging tuh, yang membuat kita bungkuk, itu malah bikin pegel. Tapi kalau ini enggak, buat kita tegak terus, ringan juga bodi motornya, jadi nggak usah khawatir. Memang udah mantap lah ini motor. Tarikan juga enteng banget ya. Waktu itu saya pernah bawa ke tempat yang lumayan nanjak, mau ke gunung apa gitu saya lupa, tapi nggak sampai ke gunungnya. Motor ini masih nanjak, di gigi 1 masih nanjak, di gigi 2 juga masih nanjak. Tapi kalau misalkan gigi 2 untuk dipakai boncengan, nggak nanjak guys. Maklum motor tua ya, bukan motor muda. Tarikan masih enteng, lari masih gacor. Enak pokoknya lah. Makanya nitip buat yang mau melamar motor ini, sekali lagi mohon dirawat motornya ya, karena mesin masih segel original, enak buat dipakai touring, enak buat dipakai harian, jarak dekat enak, jarak jauh enak. Mantap lah ini pokoknya motor. Untuk kapasitas bensinnya ini di 8 liter kapasitas tangkinya gitu. Terus untuk oli, saya pakai oli AHM MPX 1 10W40 kalau nggak salah ya, itu saya pakai yang itu karena masih standaran ini mesin, jadi udah cukup 10W40. STNK masih ada, BPKB masih ada, berikut dengan fakturnya masih ada, pajak hidup, kaleng panjang, tinggal pakai, pokoknya mantap. Saya ada di Bandung guys, langsung aja ke Bandung buat yang minat. Tidak menerima kirim-kirim motor ya, tidak. Langsung aja COD ke tempat saya, biar mantap. Biasanya penyakit dari Mega Pro Hio ini, Mega Pro Hio, Mega Pro Primus, ataupun Tiger, motor 3 itu biasanya penyakitnya itu satu, tangkinya yang rawan bocor, tipis ya. Alhamdulillah kalau tangki motor ini aman, nggak bocor, karena saya rawat. Setahu saya kalau untuk perawatan motor ini ya, selama ini yang saya alami di motor ini, satu, isi bensinnya full tank. Jadi tangki motor ini kita full tankin. Ini udah sedikit lagi nih, nanti kita full tankin pokoknya. Pokoknya full tank, jangan sampai kosong, misalkan setengah gitu nggak keisi sama bensin, itu jangan. Karena apa, nanti ngebuat si korosif di dalam tangkinya gitu.
bakal ngebuat si motor ini nanti jadi keropos. Nah di situ karena korosi karatan dalamnya keropos, barulah bocor gitu. Itu yang pertama, jadi harus di full tank terus. Apalagi motor yang mandek di rumah gitu, nggak dipakai-pakai, terus kita biarin aja gitu tangkinya setengah tidak terendam oleh bensin, bakal mengakibatkan korosi gitu. Nah yang kedua, kalau misalkan mau di siang hari ataupun di ketika hujan, bawa motor ini masuk ke dalam rumah, itu udah paling aman. Karena apa? Si tangki motor ini ya, nih di sininya si tangki motor ini kurang bagus guys kalau misalkan kena air. Yang namanya air itu fleksibel. Kalau misalkan dia menggenang di tutup tangki, lama kelamaan dia bisa masuk nanti. Kalau nanti masuk bercampur dengan bensin, udah korosi gitu. Jadi kalau bisa masukkan ke dalam rumah, kalaupun enggak sediakan sarung motor untuk penutup motor kayak gitu, yang waterproof ataupun yang plastik gitu. Jadi biar nggak masuk si air hujan ke dalam tangki ini. Nah kalau misalkan dicuci gimana bang? Dicuci langsung dilap aja si sela-sela tangki bensinnya ini, tutup tangki bensinnya itu dilap aja biar kering, nggak ada air. Nanti kalau misalkan ada air masuk lama kelamaan, karena air itu fleksibel, bisa masuk ke tempat yang sempit kecil bisa. Makanya rawat motor ya, gitu sih cara saya merawat motor ini kayak gitu. Dan ini tangkinya no tambal-tambal ya, masih bagus, gak karatan juga dalamnya. Untuk harga sudah saya spill, yakni 12 juta. Dan untuk rangkuman dari visibilitas saya mengendarai motor ini, enak, enak banget, irit juga. Pokoknya jangan takut lah naik motor ini mah, mantap jaya pokoknya, bakal dilirik sama orang ya, gitu intinya. Yang mau meminang motor ini langsung aja ke nomor WhatsApp saya, ada saya sediakan di video. Terima kasih atas perhatiannya. Yang belum komen-komen silahkan, yang mau komen ya. Yang belum like silahkan like dan juga subscribe. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.